Shalom, selamat bertemu, selamat berjumpa kembali di mata kuliah Bahasa Yunani Tata Bahasa Dasar. Dan pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang kata kerja indikatif aktif present. Berarti hari ini kita akan melanjutkan dengan materi ketiga, yaitu kata kerja indikatif aktif imperfect. Nah, apa bedanya dengan kata kerja indikatif aktif present dan apa ciri khas? Seperti apa kata kerja indikatif aktif imperfect ini? Mari kita akan bahas bersama. Nah, sebelumnya mari kita bahas bahwa indikatif aktif imperfect adalah kata kerja bentuk lampau, ya. Jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas indikatif aktif present yang menyatakan kata kerja bentuk terkini atau kata kerja yang sedang terjadi atau menyatakan sesuatu yang sedang dilakukan, maka indikatif aktif imperfect adalah bentuk lampau, ya, past tense-nya Yunani. Nah, kata kerja indikatif aktif imperfect ini bentuk lampau yang menyatakan 4 hal. Yang pertama, itu sesuatu yang terjadi pada masa lampau dan berulang-ulang. Jadi agak mirip dengan present, ya. Dia agak mirip dengan present, dia terjadi pada masa lampau dan berulang-ulang. Contoh, saya berulang-ulang membaptis waktu dulu. Kemudian, yang kedua adalah sesuatu yang sedang terjadi tapi pada masa lampau, ya. Dia sedang dilakukan tapi pada masa lampau. Contohnya, ia sedang makan kemarin ketika saya tiba, gitu ya. Jadi kemarin waktu kita datang di rumah, dia dah sementara makan. Begitulah kalau di Manadokan kira-kira, ya. Jadi dia sedang dilakukan, sedang dilaksanakan tapi pada masa lampau. Kemudian artinya dia memulai sesuatu, ya. Imperfect berarti memulai sesuatu. Contoh, saya mulai membaca buku itu pada bulan Maret tahun 2012. Itu ya, bukan itu. Ini K dari mana ini? Jadi saya mulai membaca buku itu bulan Maret tahun 2012. Kemudian yang keempat berarti mencoba sesuatu. Contohnya, saya mencoba mengambil buku itu kemarin untuk menafsir bagian-bagian ini, maka arti kata-kata dengan bentuk ini harus disesuaikan dengan konteks. Oke, saya pikir ini perlu dilebarkan dulu, ya teman-teman. Mohon menunggu sebentar. Oke, kenapa slideshow-nya tidak muncul ini, ya? Oke, what happened? Oke, sip. Kita lanjut, ya. Nah, selanjutnya di sini ada pola untuk indikatif aktif imperfect. Ya, seperti biasa, sama seperti di indikatif aktif present, dia juga punya akhiran-akhiran yang teman-teman harus hafalkan. Tapi yang unik dari indikatif aktif imperfect adalah dia tidak hanya punya akhiran, tapi dia juga punya awalan. Untuk awalan di sini pakai huruf epsilon semua, ya. Jadi ini disebut augment epsilon. Artinya dia awalan epsilon di depan. Nah, untuk akhiran-akhirannya adalah on, us, en, omen, ete, on. Sekali lagi, on, us, en, omen, ete, on. Di sini ada movable new, ya. Jadi on, us, en, omen, ete, on. Mari kita mulai dari orang pertama tunggal. Orang pertama tunggal, awalannya augmentnya epsilon, tambah akhiran on. Kalau baku dapat dengan kata liuo, sekali lagi dia akan jadi, hilangkan dulu omega di belakang, dan dia akan jadi liu on, ya. Liu on. Lanjut, orang kedua tunggal, baku dapat dengan kata liuo, dia akan jadi liues. Orang ketiga tunggal, baku dapat dengan liuo, dia akan jadi liuen. Orang pertama jamak, awalannya epsilon, tambah akhiran omen, dia akan jadi liuomen. Orang kedua jamak, awalannya epsilon, akhirannya ete, dia akan jadi liuete. Dan orang ketiga jamak, awalannya akhirannya on, dia akan jadi liuon. Ya, marilah yang pertama. Liuon artinya saya dulu sedang melepaskan. Kemudian liues artinya engkau dulu sedang melepaskan. Liuen, dia dulu sedang melepaskan. Liuomen, kami dulu sedang melepaskan. Liuete, kalian dulu sedang melepaskan. Dan liuon, mereka dulu sedang melepaskan. Nah, perhatikan di sini teman-teman. Bentuk orang pertama, di situ ada catatannya, ya, di bawah.
perhatikan bahwa bentuk orang pertama tunggal dan orang ketiga jamak adalah sama. Jadi, untuk menerjemahkan bagian orang pertama atau orang ketiga kalau dia muncul dalam kalimat, itu harus disesuaikan dengan konteks kalimat ya. Jadi entah dia akan jadi orang pertama atau orang ketiga, perhatikan konteks kalimatnya. Sekali lagi saya ingatkan untuk akhiran-akhirannya adalah on, us, en, omen, ete, on. Nah, untuk menghafalkannya, akhiran dan awalannya, maka dia akan jadi seperti ini. On, us, en, omen, ete, on, plus augmen, epsilon di depan. Sekali lagi, on, us, en, omen, ete, on, plus augmen, epsilon di depan. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Nah, di sini kita akan diberikan sebuah rumus-rumus singkat dalam bahasa Yunani ya. Tapi tenang, ini tidak akan menghitung, ini hanya penggabungan-penggabungan huruf. Ya, jadi indikatif aktif imperfect, sorry ini bukan present ya, tolong diperbaiki nanti. Ini indikatif aktif imperfect didahului dengan augmen epsilon yang ditempatkan di depan kata kerja dasar. Jika augmen epsilon tersebut ditempatkan di depan konsonan, maka ia tidak mengalami perubahan bentuk. Sama seperti tadi kalau dia baku dapat dengan kata luo, karena liu ini diawali dengan huruf lambda, huruf L, ini kan huruf konsonan, huruf mati. Maka dia tidak mengalami perubahan bentuk. Tapi kalau dia bertemu dengan kata kerja yang didahului oleh huruf vokal, huruf hidup, maka ia akan mengalami perubahan berdasarkan rumus-rumus ini. Ini perubahan-perubahan kalau baku dapat dengan huruf-huruf ya. Kalau vokal baku dapat dengan vokal dalam bahasa Yunani. Nah, epsilon tambah epsilon dia akan berubah jadi eta, epsilon tambah alfa dia akan jadi eta, epsilon tambah omikron dia akan jadi omega, epsilon tambah omega dia akan tetap jadi omega, epsilon tambah ei akan jadi ei dengan iota subskriptum ya, jadi eta dengan iota subskriptum. Kemudian epsilon tambah i akan jadi eta dengan iota subskriptum a ya. Kemudian epsilon tambah EU akan jadi eta dan upsilon, EU. Epsilon tambah AU akan jadi EU, eta dan upsilon. Kemudian epsilon tambah OI akan jadi OI, omega dengan iota subskriptum. Kemudian epsilon tambah iota akan jadi iota. Dan epsilon tambah upsilon akan jadi upsilon. Ini tolong dihafalkan dan diingat dengan baik teman-teman. Dan mari lanjutkan. Nah, di sini ada contoh bentuk imperfect ya. Ini contoh bentuk dari imperfect. Lihat perubahannya. Jadi kata dasarnya adalah ago. Ago ini dia diawali dengan huruf alfa ya. Alfa kalau ditransliterasikan dalam bahasa Indonesia ini sama dengan huruf A. Berarti dia huruf vokal. Ingat tadi yang disebutkan pada bagian ini. Kalau dia baku dapat dengan huruf konsonan, maka tidak akan jadi masalah. It's no problem. Tapi akan jadi masalah kalau dia baku dapat dengan huruf vokal, karena pasti vokalnya akan berubah baku dapat dengan augmen epsilon itu. Nah, maka perubahannya adalah seperti ini. Alfa akan baku dapat dengan epsilon. Alfa baku dapat dengan epsilon, terang lihat tadi di perumus. Alfa baku dapat dengan epsilon, mana napa sana dia. Epsilon tambah alfa dia akan berubah jadi eta. Berarti otomatis di depan epsilon tambah alfa ini akan berubah jadi eta. Kenapa dia? Oh, jadi epsilon tambah alfa dia akan jadi eta, di sini sudah jadi egg. Egg tambah akhiran orang pertama tunggal on. Jadi ago kalau dalam bentuk indikatif aktif present, indikatif aktif imperfect dia akan berubah jadi egon, ya. Egon. Nah, di sini semua kata harusnya mengikuti aturan ini, teman-teman. Semua kata harusnya mengikuti aturan ini. Tapi ada 3 kata yang mendapat pengecualian. 3 kata tersebut adalah kata eho, telo, dan melo. Jadi ada beberapa kata yang tidak mengikuti aturan tadi, tidak mengikuti aturan ago. Ya, tidak mengikuti aturan yang seperti ini yang sudah kita bahas-bahas tadi. Tapi 3 kata ini punya aturan sendiri. Eho, harusnya kalau orang mau ikut aturan tadi, dia akan berubah jadi egon. Tapi dia justru berubah menjadi eichon, karena dia tidak mengikuti aturan. Kemudian, kalau telo dia harusnya akan berubah menjadi etelon, tapi dia menjadi etelon dengan
eta di depan ya, bukan dengan epsilon. Kemudian melo dia harusnya akan berubah menjadi emelon. Emelon dia tidak berubah jadi emelon dengan augment epsilon di depan, tapi dia langsung berubah menjadi eta. Ya, perhatikan perubahannya. Kemudian untuk kata kerja rangkap, yaitu kata kerja yang di depannya ada kata depan, maka imperfect ditempatkan di depan kata kerja dasar, bukan di depan kata depan. Contoh di sini ada kata depan peri dan kata depan ditambahkan di depan kata ago ya. Jadi kata depan peri ditambahkan di depan kata ago. Jadi dia akan jadi periago. Ya. Periago ini artinya pergi ke sekitar. Ya. Kalau dia ditambahkan imperfect, maka dia harus dipisahkan dulu. Peri ini harus orang pisahkan dulu karena dia kata depan. Epsilonnya, augment epsilon untuk membuktikan bahwa indikatif aktif imperfect itu ditaruh di sini. Ya, sekali lagi karena aturannya adalah bahwa untuk kata kerja rangkap, yaitu kata kerja yang di depannya ada kata depan, imperfect itu ditempatkan di depan kata kerja dasar, bukan di depan kata depan. Di bawah sini, peri adalah kata depan, ago adalah kata kerja dasar. Maka augment epsilon harus ditempatkan di depan ago, bukan di depan peri. Jadi dia akan berubah menjadi seperti ini. Peri tambah epsilon tambah agon, dia akan jadi periegon. Ya, ingat kenapa di sini jadi eta? Karena epsilon tambah alfa tadi sudah dibilang bahwa dia akan berubah menjadi eta. Itu ya, perhatikan teman-teman. Kemudian mari lanjutkan. Di sini kalian akan membahas atau menghafalkan kembali ada 10 kosakata ya. Ada 10 vocabulary yang harus teman-teman ingat dan hafalkan, yaitu airo, baptizo, gravo, eiro, estio, keruso, krino, pempo, souzo, dan fero. Airo itu take up atau bear ya, mengangkat. Kemudian ada baptizo, baptize ya, membaptis. Kemudian ada gravo, write, menulis. Ada ageiro, rise up atau membangkitkan. Kemudian ada estio ya, eat, makan. Ada keruso, proclaim atau announce, memberitakan atau mengumumkan. Kemudian ada krino, it's a judge, ya, mempertimbangkan atau mengadili. Kemudian ada pempo, ini send atau mengirimkan. Dan ada sozo, menyelamatkan. Kemudian ada fro, carry atau bear, membawa atau memikul. Nah, sekali lagi teman-teman, sebagai wujud tanda cinta saya untuk Anda, maka ada pekerjaan rumah. Ya, jadi silakan buatlah transliterasi, analisis atau identifikasi dan terjemahan dari kalimat-kalimat berikut. Jadi ada nomor 1, Astion, Akarusan, Eikoman, maaf di sini tapele ini. Ya, Riskes, Ekuwate, dan nomor 2, Erete kai Aferete, nomor 3, Eiren kai, Epistewon kai, Egrafon, dan seterusnya. Ya, silakan teman-teman kerjakan buat transliterasi, analisis, dan terjemahannya. Dan saya di sini memberi contoh untuk nomor 2. Jadi Anda tinggal mengerjakan nomor 1, 3, 4, 5, dan 6 sebagai latihan. Nomor 2 adalah Erete kai Aferete. Mari kita kerjakan bersama. Erete, perhatikan ya, erete ini adalah kata kerja indikatif aktif imperfect. Akhirannya ete. Jadi on, esen, omen, ete, on. Berarti dia orang kedua jamak dari kata airo. Ya. Kalian dulu sedang mengangkat. Kemudian ada kai. Kai kata penghubung dan aferete kata kerja indikatif aktif imperfect. Akhirannya ete. Berarti dia juga orang kedua jamak dari kata fero. Kalian dulu sedang memikul atau membawa. Jadi terjemahannya adalah kalian dulu sedang mengangkat dan kalian dulu sedang memikul. Selamat mengerjakan untuk nomor-nomor yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita dan sampai jumpa di video dan pembelajaran yang lain. Jangan lupa like dan subscribe teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Shalom.